Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke kawasan wisata religi Sunan Ampel di bagian utara kota Surabaya, kalian pasti akan melewati gang-gang yang dipenuhi dengan pedagang minyak wangi, pedagang kurma, dan juga bagian-bagian busana muslim. Kawasan ini selalu hidup selama 24 jam penuh. Tapi dari ribuan peziarah yang datang setiap harinya, berapa banyak yang benar-benar memperhatikan detail sejarah dari makam-makam yang ada di kompleks tersebut. Di sebelah barat Masjid Ampel, nggak jauh dari makam utama Raden Rahmat atau makam Sunan Ampel, di situ terdapat sebuah makam yang selalu ramai dikunjungi. Dan di batu nisannya tertulis sebuah nama julukan yang sangat unik dan terdengar tidak biasa untuk ukuran seorang ulama besar. Nama yang tertulis di situ adalah Mbah Bolong. Dan malam ini di momen bulan suci Ramadan ini, Kembara Sunyi akan memutar waktu mundur jauh ke abad ke-15 Masehi. Teman-teman, setiap tempat punya cerita dan setiap cerita selalu ada hikmah. Kita gali kembali apa yang sebenarnya terjadi di segmen trauma, tragedi umat manusia. Jadi untuk memahami siapa Mbah Bolong, kita harus paham dulu kondisi geografis dan juga politik kota Surabaya di awal tahun 1400-an. Di masa-masa itu, Surabaya belum jadi kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Mojopahit, yang pada waktu itu dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Dan kawasan pesisir utara Surabaya pada masa itu sebagian besar masih berupa hutan rawa-rawa yang dipenuhi dengan pohon bakau. Di sana juga banyak sekali nyamuk dan juga masih banyak binatang buas. Dan kawasan ini dikenal dengan nama Ampel Denta. Pada pertengahan abad ke-15, datanglah seorang pangeran dari negeri Champa, sekarang masuk di wilayah Vietnam dan juga Kamboja. Beliau ini bernama Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini masih punya hubungan kekerabatan dengan petinggi kerajaan Mojopahit melalui jalur bibinya, yaitu Dorowati, yang diperistri oleh Prabu Brawijaya. Dan karena kedekatan hubungan keluarga dan juga kecerdasan Raden Rahmat, Raja Mojopahit akhirnya memberikan sebidang tanah rawa di kawasan Ampel Denta tersebut kepada Raden Rahmat. Disitulah Raja memberikan izin kepada Raden Rahmat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan syarat tidak boleh memaksakan agama tersebut kepada rakyat Mojopahit dan tidak boleh memberontak kepada kerajaan. Di situ akhirnya Raden Rahmat menerima tanah rawa tersebut. Beliau kemudian membabat alas atau membuka hutan rawa ini untuk membangun sebuah pemukiman baru dan juga pusat pendidikan agama Islam. Nah, pemukiman inilah yang kelak menjadi pondok pesantren pertama dan juga tertua di tanah Jawa. Raden Rahmat kemudian lebih dikenal oleh masyarakat Jawa dengan sebutan Sunan Ampel. Dan dalam menjalankan misi besarnya, membangun pemukiman dan juga pesantren di tanah rawa yang sulit itu, Sunan Ampel ini nggak bekerja sendirian. Beliau punya banyak murid, beliau punya banyak pengikut juga, dan punya tenaga ahli yang membantu beliau. Dari sekian banyak murid senior yang mendampingi Sunan Ampel, ada satu orang pemuda yang punya kecerdasan spesial dan pemahaman ilmu tata letak yang sangat luar biasa. Dan pemuda ini bernama Son Haji. Sebagian literatur menulisnya Son Haji atau Soleh. Berdasarkan catatan sejarah lokal, Son Haji ini bukanlah orang sembarangan. Dia adalah salah satu santri generasi pertama yang dididik langsung oleh Sunan Ampel. Son Haji ini dikenal punya sifat yang sangat pendiam, dia tekun, dan dia sangat patuh kepada gurunya itu. Dan di balik sifat pendiamnya ini, Son Haji itu punya keahlian khusus di bidang rancang bangun atau arsitektur tradisional, serta juga menguasai ilmu falak, yaitu astronomi Islam. Nah, ilmu falak pada masa itu sangat krusial. Ilmu ini digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, menentukan waktu sholat, dan juga yang paling penting adalah menentukan arah mata angin secara presisi hanya dengan mengandalkan posisi bintang, matahari, dan juga rasi alam.
Nah, karena kecerdasan dan juga ketelitiannya, Sunan Ampel ini kemudian memberikan mandat dan juga tanggung jawab yang sangat besar kepada Son Haji. Jadi kemudian Son Haji ini diangkat menjadi semacam kepala proyek atau arsitek utama dalam pembangunan infrastruktur fisik di kawasan Ampel Denta, mendampingi para wali yang lain. Dan setelah pondok pesantren ini mulai berdiri dan santri-santri mulai berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara, Sunan Ampel menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah pusat ibadah utama. Sebuah masjid jami yang ukurannya cukup besar untuk menampung jamaah yang semakin hari ini semakin banyak. Dan berdasarkan catatan sejarah, proyek pembangunan Masjid Ampel ini dimulai sekitar tahun 1421 Masehi. Dan ini bukan proyek sembarangan. Di masa itu kita tahu belum ada alat berat seperti sekarang dan nggak ada aplikasi kompas atau GPS untuk menentukan arah kiblat. Semuanya itu harus dikerjakan secara manual, menggunakan tenaga manusia, dan mereka harus menggunakan kayu jati yang berukuran raksasa, dan juga mereka memerlukan perhitungan matematis secara tradisional. Nah, Sunan Ampel memimpin langsung perencanaan spiritual masjid tersebut, sementara Son Haji tadi ditugaskan untuk mengatur tata letak fisik dan juga eksekusi pembangunannya. Son Haji bersama para pekerja ini mulai mendirikan pilar-pilar utama atau tiang soko gurunya yang terbuat dari kayu jati utuh itu tanpa sambungan sama sekali, dan dinding-dinding ini mulai dinaikkan. Bentuk arsitekturnya itu mengadopsi gaya atap tajuk tumpang tiga yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya arsitektur Hindu Jawa Majapahit supaya masyarakat lokal ini merasa familiar dan tidak asing dengan bangunan tersebut. Jadi proses pembangunan masjid ini memakan waktu yang cukup lama dan menyita perhatian banyak warga di Surabaya. Warga lokal, santri, dan juga tokoh-tokoh masyarakat pesisir ini sering datang untuk melihat proses pendirian tempat ibadah megah tersebut. Dalam ajaran agama Islam, mendirikan sebuah masjid nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Arah menghadapnya masjid ini, khususnya arah mihrabnya atau tempat imam memimpin sholat itu adalah syarat yang sah, yang mutlak dan nggak bisa ditawar. Jadi masjid harus dihadapkan secara presisi ke arah kiblat, yaitu bangunan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, kota Mekah. Dari wilayah Nusantara di Indonesia, arah menuju Mekah adalah menghadap ke arah barat dengan kemiringan beberapa derajat ke arah utara atau barat laut. Kalau arah kiblat sebuah masjid ini meleset terlalu jauh, maka secara hukum fikih agama, sholat jamaah di dalam masjid ini bisa dianggap tidak sah atau kurang afdol. Dan oleh karena itu, penentuan arah kiblat sebelum dinding utama masjid ditutup permanen adalah tahap yang paling menegangkan dan penuh perdebatan. Sunan Ampel ini sudah menentukan arah kiblat masjid berdasarkan ilmunya. Terus beliau kemudian memerintahkan Son Haji untuk mengeksekusi penentuan arah itu ke dalam bentuk bangunan fisik mihrab atau pengimaman. Son Haji di sini menggunakan ilmu falaknya. Dia menghitung posisi matahari ketika terbenam dan juga mengukur bayangan benda untuk menentukan titik koordinat barat laut yang paling akurat menuju Ka'bah. Nah, setelah perhitungannya ini selesai, Son Haji menginstruksikan para pekerja tukang kayu dan tukang batu ini untuk mulai memasang dinding dan membentuk ceruk pengimaman sesuai dengan garis yang sudah dia buat di atas tanah itu. Nah, disinilah konflik sejarah itu bermula. Ketika struktur dinding utama dan juga pengimaman Masjid Ampel ini mulai berdiri tegak sesuai dengan garis yang dibuat oleh Son Haji tadi, beberapa tukang bangunan senior dan juga tokoh masyarakat sekitar dan bahkan beberapa santri lainnya ini mulai merasa ragu. Mereka ini ngelihat arah bangunan yang dibuat oleh Son Haji itu kelihatan sedikit miring atau semacam yang mereka lihat itu nggak presisi menghadap ke arah barat secara lurus kalau dibandingkan dengan posisi terbenamnya matahari pada bulan-bulan tertentu, atau jika dibandingkan dengan kebiasaan arah bangunan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di zaman di mana belum ada alat ukur digital, pandangan mata telanjang adalah standar kebenaran bagi orang awam. Pendapat mayoritas waktu itu mengatakan arah yang dibuat oleh Son Haji ini meleset. Ini terlalu miring ini. Kalau diteruskan nanti sholat kita nggak menghadap Ka'bah di Mekah, melainkan menghadap ke tempat lain. Nah, keraguan-keraguan ini bukan sekedar bisik-bisik biasa. Di lingkungan proyek yang melibatkan unsur sakral agama, keraguan menentukan arah kiblat adalah sebuah masalah yang besar. Kalau masjid ini tetap dibangun dengan arah kiblat yang salah,
yang akan menanggung dosa sejarah adalah sang arsitek dan juga Sunan Ampel sendiri. Disinilah protes dan pertanyaan itu mulai dilontarkan langsung kepada Son Haji. Orang-orang mulai berkerumun di area pengimaman yang sedang dibangun itu. Di sini kemudian mereka menuntut Son Haji untuk segera membongkar dinding tersebut dan menggeser arahnya agar sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai arah barat yang benar. Nah, situasi di lokasi pembangunan masjid ini akhirnya menjadi sedikit tegang. Pekerjaan sempat terhenti juga. Logikanya berdebat dengan puluhan orang awam tentang perhitungan ilmu falak matematis astronomi ini adalah hal yang sangat buang-buang waktu. Kalau Son Haji menjelaskan rumus pergerakan matahari dan bintang, mereka tentu nggak akan paham dan mereka pasti akan tetap ngotot pada pandangan mata kasar mereka. Nah, ketika menghadapi tekanan massa yang meragukan kredibilitas ilmunya dan meragukan kebenaran arah yang diamanatkan oleh Sunan Ampel sendiri, Son Haji tetap nggak marah. Dia nggak teriak-teriak atau dia nggak mau berdebat panjang lebar. Son Haji ini adalah tipe manusia yang lebih suka membuktikan kebenaran melalui tindakan nyata daripada harus adu mulut. Nah, tapi tindakan nyata yang dilakukan oleh Son Haji hari itu bukanlah tindakan yang biasa. Ini adalah tindakan yang melampaui batas akal sehat fisika manusia normal dan akhirnya dicatat sebagai salah satu karomah atau kemuliaan atau keajaiban yang diberikan Allah kepada wali atau ulama yang paling terkenal di tanah Jawa. Dan berdasarkan catatan sejarah lisan atau tutur dari orang-orang di masa lalu dan juga literatur sejarah para wali, di tengah kerumunan orang yang sedang protes itu, yang sedang mendebat arah kiblatnya Son Haji, Son Haji ini jalan santai mendekati dinding mihrab atau pengimaman yang terbuat dari kayu atau batu bata yang baru setengah jadi itu. Terus Son Haji ini berdiri tegak menghadap dinding tersebut. Terus dia menggunakan tangannya atau menggunakan alat pertukangan seadanya dan secara sengaja dia lubangilah dinding pengimaman itu. Jadi di sini Son Haji membuat sebuah lubang kecil yang tembus ke sisi luar bangunan. Kalau dalam bahasa Jawa, lubang itu disebut bolongan atau bolong. Nah, setelah lubang kecil itu tercipta di tengah-tengah dinding yang jadi titik sentral arah kiblat, Son Haji pun nyingkir. Dia membalikkan badan menghadap ke kerumunan orang yang dari tadi itu sudah memprotes dia, dan dengan wajah yang sangat tenang dan suara yang datar, Son Haji menunjuk ke arah lubang kecil di dinding itu. Dia nantang orang-orang yang ragu dengan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Kalau kalian nggak percaya dengan perhitunganku atau perhitungan Kanjeng Sunan Ampel, sudah silakan kalian maju ke depan, tempelkan mata kalian di lubang itu, dan lihat sendiri dengan mata kepala kalian ke arah mana sebenarnya masjid ini menghadap. Nah, tantangan Son Haji ini awalnya dianggap sebuah lelucon atau tindakan putus asa dari seorang arsitek yang nggak mau disalahkan. Tapi karena rasa penasaran yang sangat besar, salah satu dari tokoh tukang atau orang yang paling keras memprotes waktu itu akhirnya dia memberanikan diri maju ke depan. Terus si laki-laki ini jalan mendekati dinding pengimaman, dia nundukkan badan, dia tempelkanlah sebelah matanya ke lubang kecil atau ke bolongan itu yang baru dibuat oleh Son Haji tadi. Dia langsung ngintip ke arah luar. Nah, logika akal sehat mengatakan kalau seseorang mengintip melalui lubang dinding yang lokasinya ada di Surabaya, yang dia lihat waktu itu pasti hanya pohon-pohon bakau, rawa-rawa, atau mungkin tanah lapang yang ada di luar masjid. Karena jarak antara Surabaya dan kota Mekah di Arab Saudi itu lebih dari 8.000 km. Itu pun juga terhalang oleh daratan, gunung, samudra, dan juga lengkungan bumi. Gak mungkin mata manusia bisa melihat sejauh itu. Tapi disinilah dimensi spiritual mengambil alih logika fisika. Ketika orang pertama tadi ngintip ke dalam lubang, dia langsung kaget, dia diam, dia nggak bisa ngomong, dia langsung narik wajahnya dari lubang itu, dia mundur beberapa langkah, terus dia langsung lemas, dia terduduk di tanah sambil nangis mengucapkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, orang-orang lain yang melihat reaksi orang ini yang kaget, mereka bingung dan penasaran. Akhirnya, satu persatu dari mereka ini maju, dan gantian menempelkan mata mereka ke lubang dinding tersebut. Dan reaksi mereka semua ini sama. Mereka shock, mereka lemas dan langsung menundukkan kepala. Karena apa yang mereka lihat dari balik lubang itu adalah Ka'bah. Mereka semua melihat Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi di situ mereka melihat dengan jelas pemandangan Masjidil Haram di kota Mekah, lengkap dengan bangunan Ka'bah berbentuk kubus hitam yang berdiri kokoh persis di tengah-tengah arah lubang tersebut. Jadi lubang kecil itu seolah-olah menjadi sebuah teleskop gaib.
sebuah portal ruang dan waktu yang menembus ribuan kilometer jarak fisik, membuktikan secara visual bahwa arah kiblat yang ditarik oleh Sonhaji dan juga Sunan Ampel ini adalah 100% akurat, lurus, gak melenceng 1 cm pun, dan tepat mengarah ke arah Ka'bah. Nah, kejadian luar biasa itu langsung membungkam mulut semua orang yang tadi protes-protes kepada Sonhaji. Protes pun akhirnya berhenti. Mereka semua takjub. Mereka semua benar-benar mengucap asma Allah. Karena ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Ini adalah karomah yang dipunyai Sonhaji dan juga Sunan Ampel. Keraguan massal akhirnya berubah menjadi rasa takjub, hormat, dan mereka semua malu. Para tukang dan warga lokal yang tadinya ngotot menyalah-nyalakan Sonhaji, langsung mereka minta maaf kepada Sonhaji dan juga Sunan Ampel. Mereka menyadari bahwa pemuda diam ini yang bernama Sonhaji ini, yang menjadi arsitek masjid ini, beliau bukanlah orang sembarangan. Sonhaji bukan hanya ahli matematika dan astronomi, tetapi dia adalah seorang waliullah atau kekasih Allah yang punya mata batin dan kemuliaan spiritual tingkat tinggi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak hari pembuktian melalui lubang dinding itu, nama asli Sonhaji ini perlahan-lahan mulai digeser dengan julukan yang diberikan oleh masyarakat. Warga Surabaya dan para santri mulai memanggilnya dengan sebutan hormat, yaitu Mbah Bolong. Kata Mbah adalah sebutan penghormatan untuk orang yang dituakan atau orang yang punya ilmu tinggi. Dan bolong merujuk pada peristiwa lubang di dinding pengimaman yang menembus dimensi ruang sampai ke Mekah itu. Dan julukan ini bukanlah julukan yang bermakna ejekan. Ini adalah julukan kebesaran. Mbah Bolong adalah gelar yang melambangkan kemampuannya menembus keraguan, menembus hijab atau tirai duniawi, dan memberikan kepastian arah yang lurus bagi umat manusia. Dan setelah kejadian itu, proyek pembangunan Masjid Ampel ini kembali dilanjutkan tanpa ada satupun hambatan atau protes mengenai arah kiblat. Dan singkatnya, masjid ini pun selesai dibangun dan berdiri dengan megah, dan akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam terpenting di Tanah Jawa. Dan bangunan utamanya sampai sekarang masih berdiri kokoh, serta arah kiblatnya masih digunakan hingga detik ini di kota Surabaya. Setelah Masjid Ampel berdiri, kehidupan Mbah Bolong kembali seperti semula. Dia nggak pernah menjadi sombong karena kemampuannya diakui oleh banyak orang. Dia nggak menggunakan karomah lubang untuk melihat Ka'bah itu untuk memamerkan kesaktiannya atau mencari pengikut pribadi. Mbah Bolong tetap memilih hidup di bawah bayang-bayang gurunya, yaitu Sunan Ampel. Beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi, mengurus operasional dan kebersihan masjid, serta mengajarkan ilmu agama dan juga ilmu falak kepada santri-santri yang lebih muda. Beliau adalah contoh nyata dari prinsip seorang ilmuwan sekaligus spiritualis sejati. Bekerja dalam kesunyian, memberikan karya yang terbaik dan juga akurat, dan tidak gila hormat atau publisitas. Ketika Mbah Sonhaji atau Mbah Bolong akhirnya meninggal dunia, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari keluarga Sunan Ampel dan masyarakat Surabaya pada umumnya, jenazah ini tidak dikuburkan jauh dari tempatnya mengabdi. Mbah Bolong dimakamkan di sebuah area kompleks pemakaman yang terletak persis di sebelah barat Masjid Ampel yang beliau bangun arah kiblatnya itu. Makam Mbah Bolong ini diatur berada dalam jarak yang sangat dekat dengan area masjid. Beberapa tahun kemudian, ketika sang guru besar Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel juga dimakamkan di kompleks yang sama di sebelah timur masjid. Formasi makam ini punya makna filosofis yang sangat dalam sekali. Sunan Ampel sebagai sang pemimpin spiritual itu beliau berada di sisi utama. Sementara makam Mbah Bolong sebagai arsitek penentu arah kiblat, beliau berbaring tenang di dekat masjid hasil karyanya. Sang guru dan juga murid terbaiknya itu tidak pernah terpisah, bahkan dalam kematiannya. Dan sekarang teman-teman, kita tarik garis waktu kembali ke masa kini, ke Surabaya tahun 2026. Kalau teman-teman misalnya berkunjung ke kompleks wisata religi Sunan Ampel, coba teman-teman mampir ke lorong sebelah masjid utama. Di situ ada sebuah bangunan cungkup atau pendopo kecil yang menaungi makam Mbah Bolong. Makam ini kondisinya sangat terawat dan selalu bersih. Peziarah yang datang ke makam Sunan Ampel biasanya akan menyempatkan waktu untuk bergeser ke makam Mbah Bolong. Mereka di situ akan duduk bersila di sekitar pusara, membacakan doa dan mendoakan arwah Mbah Sonhaji ini.
Meskipun secara fisik lobang di dinding pengimaman Masjid Ampel yang asli ini mungkin sudah tertutup atau mungkin sudah mengalami pemugaran seiring renovasi ratusan tahun lamanya. Tapi lubang sejarah yang ditinggalkan oleh Mbah Bolong di hati masyarakat Nusantara ini nggak akan pernah bisa ditutup. Nama Mbah Bolong tetap abadi sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah Wali Songo, khususnya di wilayah Jawa Timur. Beliau akan dikenang sebagai sosok arsitek Mekahnya Nusantara. Dan teman-teman, rentetan fakta sejarah dari arsip Mbah Bolong ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur tentang kehebatan orang sakti. Di bulan suci Ramadan ini, kisah Mbah Bolong menyimpan tamparan moral dan juga hikmah spiritual yang sangat dalam untuk kita renungkan bersama. Pelajaran pertama dari arsip sejarah ini adalah tentang bahayanya sifat prasangka buruk atau suuzon dan cepat menilai orang lain. Ketika orang-orang awam di sekitar Ampel memprotes Mbah Sonhaji atau Mbah Bolong ini, mereka mendasarkan protes mereka itu murni pada ukuran mata telanjang dan juga ego pribadi mereka masing-masing. Mereka meremehkan pemuda pendiam yang bernama Sonhaji itu tanpa mencoba memahami dasar ilmunya. Dalam kehidupan kita hari ini, terutama di media sosial, kita seringkali berlaku seperti orang-orang awam tersebut. Kita itu sangat mudah menghakimi amal ibadah orang lain. Kita seringkali menyalahkan keputusan orang lain dan merasa kalau diri kita paling benar hanya karena pandangan kita berbeda. Jadi kisah Mbah Bolong mengajarkan kepada kita bahwa kedalaman spiritual dan juga ketajaman ilmu seseorang itu seringkali disembunyikan dalam kesunyian. Orang yang terlihat biasa saja, yang mungkin jarang bicara, bisa jadi dia punya koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih bersih daripada mereka yang sering berteriak paling keras. Dan di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, yuk sama-sama mari kita hentikan kebiasaan menilai arah kiblat atau menilai kebenaran hidup orang lain menggunakan penggaris ego kita sendiri. Dan pelajaran kedua, kisah ini memberikan definisi yang sangat nyata tentang makna arah kiblat kehidupan. Secara fisik, Mbah Bolong melubangi dinding agar orang bisa melihat Ka'bah. Dan secara filosofis, Mbah Bolong sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk melubangi hati kita yang keras. Hati manusia seringkali tertutup oleh dinding kesombongan, tertutup oleh dinding hawa nafsu dan dinding kecintaan pada dunia. Dinding-dinding tebal itulah yang membuat kita kesulitan melihat arah kebenaran sejati dalam hidup. Nah, bulan Ramadan adalah momen terbaik yang diberikan Allah agar kita meminjam palu Mbah Bolong tadi. Kita harus menghancurkan dan melubangi ego kita melalui ibadah puasa, menahan lapar dan juga memperbanyak sedekah. Hanya ketika ego kita berlubang dan hancur itulah, barulah di situ mata batin kita ini bisa melihat dengan jelas apa tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Dan pelajaran terakhir yang paling indah dari sosok Mbah Sonhaji atau Mbah Bolong ini adalah tentang keikhlasan dalam bekerja. Mbah Bolong adalah arsitek yang membangun salah satu masjid paling bersejarah di Indonesia. Tapi beliau gak menuntut namanya diukir di tiang masjid. Beliau gak meminta royalti sama sekali. Beliau bekerja keras, membuktikan kebenarannya, lalu kembali menjadi hamba yang sunyi. Amal ibadah dan pekerjaan yang paling langgeng di dunia ini adalah amal yang dilakukan dalam kesenyapan, tanpa perlu tepuk tangan dari manusia lain. Dan dalam hal ini semoga kami semua berdoa, semoga almarhum Mbah Sonhaji atau Mbah Bolong mendapatkan tempat yang paling tinggi, bercahaya dan juga lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua ulama-ulama kita yang telah memperjuangkan atau mendakwakan Islam di tanah Nusantara ini diberi tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang paling berbahagia ini, kami segenap kru Kembara Sunyi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.